Halo. Hai. Hai. Kita. Halo. Duduk yang rapi. Hai. Hai. Halo guys. Kita ada aja. BDR ini kan pertama ya buat aku, ya terutama buat semua orang juga. Yang pasti bosen. BDR menurut aku ngebosenin. Tepatnya gimana ya? Dan pas awal susah sih adaptasinya kayak online gitu kan. Pendapat saya yang pertama itu PDR membosankan. Menurut saya BDR itu Sangat-sangat tidak efektif dan membosankan. Oh jelas pernah. Pernah, sering banget. Ada tahap yang bener-bener bosen banget kayak 2 atau 3 bulanan. Kesananya ya udah mulai bisa adaptasi lah. Iya, sering. Pernah. Sering. bosan sih enggak karena diem di rumah. Pasti pernah. Selalu bosan, tidak pernah senang. Selalu. Setiap hari. Kan tadi udah bilang bosan. Bener kan? Tiap hari sih. Pernah. Ngerjain tugas. Biasanya main HP atau rebahan dulu, terus mandi mungkin, terus tidur. Mandi. Sehabis mandi ngapain lagi Kak? Paling kalau misalnya lagi rajin, aku langsung nugas, dengerin musik, tidur, makan. Lebih ke santai-santai aja sih, rebahan kayak gitu. Bobo. Bersih-bersih rumah. Babu rumah enggak. Aw. Nonton TV, nonton YouTube, main ya pokoknya main HP lah gitu atau apa gitu, berkegiatan di rumah gitu. Tiduran, main HP, scroll TikTok, makan, nonton YouTube, Tidur. nggak ngerjain tugas. Nanti. Yang pertama paling scroll TikTok sih. Itu paling. Atau enggak cari kesibukan lain lah. Cari kesibukan lain yang bikin senang gitu. Kalau sesudah BDR sih suka langsung mengerjakan tugas yang diberikan sama guru. Ceritanya sih cuma deadline-nya aja yang terlalu mepet. Jadi bagi lulus kalian tolong please deadline-nya nggak terpepet. Mungkin yang pertama itu ngantuk aja sih. Kesulitannya susah buat mahamin materi yang dikasih guru karena nggak tatap muka. Apa ya? Nggak bisa tenang. Basic. Kesulitannya yang pertama karena kitanya udah nyaman tidur gitu. Jadi untuk bangun pagi itu susah gitu. Itu sih. Sama materinya kayak kurang kayak apa gitu. Apalagi kan kita kelas 11 gitu. Materinya sangat-sangatlah membagongkan. Aku nggak bisa memahami semua pelajaran. Terus gak kuat. Terus aku tuh apa sih kendalanya ya paling ada di kuota pasti. Nggak ada kesulitan sih sebenarnya, cuma diri sendiri aja yang nggak ada kemauan buat belajar gitu. Pusing. Nyusahin siswa sih. Dari materi sih. Ya paling udah nggak umum lagi sih soal jaringan. Sama ini sih paling memori penuh. Ya dari materi, sinyal,
kuota memori. Materi yang diberikan kurang mengerti sih. Saya mengatasi ya udah kerja di hari itu juga ya, walaupun gadang sih sampai jam 3 malam, saya subuh juga pernah. Tidur. Gimana ya, karena aku juga susah sih, aku orangnya males banget, jadi ya aku nggak bisa jawab. Cari tempat sepi. Mungkin lebih nyari tempat buat sinyal yang bagus, terus cari kartu yang punya sinyal yang bagus. Udah kayak gitu sih. Ya paling ya mau gimana lagi gitu kan lagi covid ya, jadi mengadaptasi aja, jadi harus terbiasa sih. Ya belajar sendiri kan sekarang udah banyak aplikasi belajar, terus juga di YouTube juga banyak kan referensi belajar, jadi aku memahami dari situ aja. Nggak diatasi. Apa ya? Nggak tahu sih. Dipelajari aja satu-satu. Nggak tahu. Kalau misalnya dari materi sih paling belajar dari branding. Kalau mengatasi, kalau saya sih suka lebih giat belajarnya lagi. Nggak tahu ya, aku dari awal tuh gak pernah dapet kuota, mungkin yang ngetik nomornya salah kali ya. Suwer gak dapet kuota dari awal. Kuotanya diubah jadi kuota internet aktif. Kok bisa? Yes. Enggak, sejujurnya aku nggak pakai kartu itu sih. Nggak tahu kan, nggak pernah dapat. Nonton Patna. Enggak, dipakai buat ini sih palingan kayak enggak, itu angka setan. Dipakai buat nonton YouTube, lihat tugas. Aku nggak dipakai sih, parah. Kepake sih, cuman ya udah, soalnya kan seterusnya nggak dikasih lagi. Oh, kalau aku nggak dapet, nggak ngambil, nggak kepake. Nggak dipakai. Jarang dipakai. Bermacam-macam sih kalau aku mah. Iya. Apa? Bermanfaat sekali. Instagram semua dipakai. Drakor. Kalau saya kuota itu nggak dipakai soalnya susah sinyalnya kalau di. Kelebihannya sih ya bisa habis ngerjain atau habis belajar langsung tiduran bisa. Kalau sekolah nggak bisa. Kurangannya ya itu deadline-nya ya Allah tolong bawa deadline-nya. Yang pertama kelebihannya bisa lebih santai belajarnya, terus kekurangannya jadi gak terlalu masuk pelajarannya, terus mungkin ya bisa nilainya bisa menurun karena pelajarannya nggak masuk. Kelebihannya bisa belajar sambil makan. Kekurangannya ya itu tadi kayak nggak bisa memahami materi lebih dalam gitu. Kelebihannya bisa santai, bisa sambil makan, bisa dengerin musik kapanpun. Terus kekurangannya karena di rumah nggak kondusif, terus kayak nggak banyak teman juga, jadi bosen. Untuk kelebihan sendiri kita belajarnya lebih santai gitu. Untuk kekurangannya yang saya katakan tadi, materi yang kita tangkap itu nggak begitu dapat kita tangkap. Kelebihannya tuh bisa santai gitu. Kalau kekurangannya nggak ngerti sama materi. Kelebihannya itu kita kayak waktu kita fleksibel gitu untuk belajar. Kekurangannya itu ya jadinya sifat kita tuh jadi individualis gitu. Lebih mementingkan diri kita sendiri. Kelebihannya ya makin mager-mageran sih parah. Terus kekurangannya ya itu tadi aku jadi gak ngerti aku jadi gak ngerti pelajaran, terus jadi main HP terus. Kekurangannya ya itulah pokoknya. Kalau kelebihannya ya lebih fleksibel gitu, lebih banyak waktu yang dipakai buat main ya gitu. Kelebihannya bisa lebih santai, banyak waktu luang di rumah. Kalau kekurangannya kayak apa ya?
bikin pusing gitu tiap saat lihat HP. Kelebihan BDR bisa santai, kekurangannya dari segi materi. Kelebihannya sih kita bisa sambil makan, sambil tidur kalau ngerjain tugas tuh. Terus kalau Google Meet kan nyantai, nggak usah panik. Kekurangannya sih paling itu jaringan. Gitu sih. Boros kuota sih kekurangannya. Kelebihannya santai. Kalau saat BDR kelebihannya bisa bebas. Kalau kekurangannya ya itu tadi materinya kurang masuk. Nyulikin orang, Membosankan. meresahkan. Susah. Jangan nyepam tugas di Google Classroom. Gak banget. BDR udah jangan lama-lama gitu. Udah ini terakhir ya. Nyusahin. BDR sangat tidak seru. Enak. Katakan tidak pada BDR. Ya tadi sangat membosankan.